bagaimana misalnya keberlanjutan pertumbuhan ekonominya, sehingga jangan sampai sekarang untung tapi yang akan datang itu rugi. Ternyata ternyata pertumbuhan ekonominya itu tidak berkelanjutan. Secara kualitas sumber daya manusia kita nanti akan semakin menurun. Iya. Bayangkan loh Mbak, kalau misalnya semua sarana publik itu harus dibangun pemerintah, misalnya kayak masjid, berapa itu? Berapa ya banyak yang mau dikeluarkan. Tapi kenapa masjid berhasil? Kalau desanya sempat melamun, saya bilang kenapa Mas? Dia bilang gini, waduh Mas, kata dia, kalau tahu bahwa ternyata terumbu karang kita ini justru nilai ekonomisnya lebih besar dibandingkan kita nangkap ikannya dulu, kata dia, maka kami tidak akan rusak. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung, Mata Lokal Memilih. Tribuners, kali ini Mutiara sudah kedatangan narasumber, yakni Bang Hantoni Hasan, selaku Bacalek DPR RI dari Partai PKS Lampung. Halo Bang Hantoni. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Bang kabar hari ini Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat. Kita berjumpa lagi nih ya di studio Tribun Lampung ini Bang. Nah Tribuners, kali ini kita akan membahas tema yang berbeda dari sebelumnya. Kalau misalkan kemarin kita sempat membahas seputar hasil perkebunan dari Lampung, yaitu kopi. Nah kali ini kita akan membahas seputar lingkungan hidup atau permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Provinsi Lampung bersama dengan Bang Hantoni. Nah Bang Hantoni, sebelum kita mulai ke pertanyaan sejauh ini lagi sibuk ngapain aja nih Bang untuk menghadapi pemilu 2024 Bang? Ya, seperti biasa kita sosialisasi ya, kemudian konsolidasi, karena memang kita berharap bahwa masyarakat Lampung itu mendapatkan wakil-wakilnya yang terbaik, sehingga nanti memiliki kontribusi sumbangsih yang nyata bagi masyarakat Lampung. Ya, kita sayang juga sih kalau misalnya perhelatan demokrasi yang memakan waktu, tenaga, pikiran, dan memakan dana yang besar ini, tetapi ternyata sirkulasi kepemimpinan itu kita tidak mendapatkan pemimpin-pemimpin kita atau wakil-wakil rakyat kita yang terbaik, yang memiliki ide, memiliki komitmen, memiliki pengalaman, gitu kan. Kalau misalnya nggak ada ide-ide mau ngapain kan, kira-kira kan bahasa anak muda sekarang gitu kan, hanya bengong-bengong aja gitu kan, apalagi juga ditambah nggak punya komitmen, kan sayang. Ya sayang, apa namanya, dalam waktu 5 tahun mungkin tidak akan terjadi kemajuan yang signifikan, gitu kan, sayang ya. Jadi sebaiknya setiap 5 tahun terjadi sirkulasi kepemimpinan itu kita berharap akan menjadi lebih baik lah ya, utamanya masyarakat kita di Lampung. Amin amin. Amin. Oke. Jadi memang saat ini lagi sibuk sosialisasi nih ya untuk mendekatkan lebih dekat lah dengan masyarakat Lampung. Nah, Bang Hantoni, sesuai dengan tema kita kali ini kan kita tema pelestarian lingkungan hidup yang di Lampung. Ini kemarin beberapa waktu lalu Lampung ini sebenarnya viral nih Bang, gara-gara persoalan tumpukan sampah yang terjadi di perairan Lampung, khususnya di daerah pesisir Lampung ini, bahkan ini sampai viral di media sosial nih Bang. Nah, menyikapi hal tersebut, bagaimana nih tanggapan dari Bang Hantoni? Ya, sebelum ke sana sebenarnya isu yang terkait dengan lingkungan ini sebenarnya sudah menjadi isu global, sehingga kita kenal sekarang ini ada program ya dari Serikatan Bangsa-Bangsa, yaitu SDGs ya. SDGs. Itu yang intinya menitik beratkan bahwa pembangunan yang kita lakukan itu haruslah sustainable, berkelanjutan. Jadi sustainable development goals ya, seperti itu. Itu istilahnya kepalanya itu. Ini apa namanya, globalnya, artinya hendaklah apa yang dilakukan oleh manusia ini, kita masyarakat ini, dalam rangka memenuhi kehidupan kita, dalam rangka membangun kan, itu haruslah berpikir keberlanjutannya. Nah, pembangunan berkelanjutan itu atau sustainable development itu ada 3 aspek. Ada aspek sosialnya, ada aspek ekonominya, dan ada aspek lingkungannya. Nah inilah ketika kita bicara sampah dan sebagainya itu
itu dia menyangkut keberlanjutan. Jadi bukan hanya sekedar kita bicara sampah dari mana dan kemana, tapi ini sebenarnya berbicara bagaimana keberlanjutan atau keberlangsungan hidup kita. Karena secara umum pembangunan berkelanjutan itu adalah dimaksudkan adalah bagaimana kita pemenuhan kita saat ini tidak mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya yang sama kualitasnya dengan yang kita miliki sekarang, bahkan mungkin harus lebih baik. Jadi kalau misalnya kita habis-habisan sekarang, ternyata nanti generasi yang akan datang itu misalnya malah jadi susah jadi susah, tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu kuantitas kualitas, ya berarti ini akan berbahaya ya terhadap masa depan keberlangsungan hidup manusia. Nah, 3 aspek ini harus diperhatikan. Aspek sosial itu artinya pembangunan itu hendaklah harus bersifat inklusif ya, inklusi sosial itu artinya harus bisa dinikmati dan dimanfaatkan oleh semua pihak. Ya. Jangan sampai orang-orang tertentu saja. Ya, kemudian yang kedua adalah bagaimana misalnya keberlanjutan pertumbuhan ekonominya, sehingga jangan sampai sekarang untung tapi yang akan datang itu ternyata ternyata pertumbuhan ekonominya itu tidak berkelanjutan karena sumber dayanya sudah dikeruk habis-habisan, sehingga pada masa yang akan datang nilai ekonominya itu jauh menurun. Nah, saya ceritakan misalnya adalah kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi ini. Misalnya saya pernah berkunjung ke Pahawang ya, tempat terkenal itu. Kami nginep, ngobrol-ngobrol dengan kepala desanya sempat melamun. Saya bilang, kenapa Mas? Dia bilang gini, waduh Mas, kata dia, kalau tahu bahwa ternyata terumbu karang kita ini justru nilai ekonomisnya lebih besar dibandingkan kita nangkap ikannya dulu, kata dia, maka kami tidak akan rusak. Karena ternyata mereka dulu itu kan ngerusak terumbu karang itu, ngambil ikan-ikan di sekitar terumbu karang yang hasil nggak seberapa pada waktu itu kan. Ya kan, akhirnya terumbu karangnya rusak, ya kan, lautnya rusak, dan pariwisata menjadi kurang menarik. Kalau terumbu karangnya bagus, sekarang kan kita melihat ikan Nemo yang kecil-kecil yang terbatas itu aja udah gembira bener kan. Wah, kalau dulu saya sempat tahun berapa itu, masih bagus sebenarnya, tapi kan dibom. Nah, ini kan nilai ekonominya menjadi lebih rendah. Nah, belum lagi persoalan lingkungannya, kelestarian lingkungan, karena kan salah satu modal kita untuk menumbuhkan ekonomi, kita hidup supaya nyaman, tenang dan sebagainya, itu kan sumber dayanya alam. Nah, ini ketika kita berbicara sampah, ini sebenarnya salah satu problem, karena sampah kita ini kan dampaknya terhadap lingkungan itu sangat besar, degradasi terhadap lingkungan itu. Misalnya kalau data data dari PBB ya yang bicara tentang lingkungan itu nanti tahun 2040 itu misalnya sampai hampir, saya ada datanya 29 juta ton plastik. Iya, betul sekali. Nah, persoalan sampah plastik ini, misalnya sampah kemudian kita khususkan kali plastik ini problemnya sangat besar. Kenapa? Karena sampah ini kan, plastik ini kan terbuat dari bahan yang sulit diurai, butuh ratusan tahun. Butuh ratusan tahun. Kemudian dia juga adalah zat-zat kimia kan, seperti itu. Jadi dia pasti akan berpengaruh terhadap lingkungan. Sekarang ini kan ternyata kalau kita bicara sampah, sering kita mengatakan bau, mendatangkan penyakit, bencana juga bisa terjadi karena sampah ini, Bang. Tapi ternyata ada yang lebih besar, yaitu global warming, pemanasan global. Nah, itu mungkin sekarang ini udah mulai dirasakan sebenarnya. Ini kita sehari-hari kayak luar biasa kan, suhu bumi sekarang kan. Betul, suhu bumi ya. Kemudian kalau terjadi pemanasan itu dampaknya sangat besar dan mengglobal. Karena misalnya kita tahu misalnya pencairan es gitu kan, kemudian itu akan terjadi penaikan permukaan laut ya, sehingga banjir. Kemudian juga misalnya dipastikan spesies tertentu itu pasti akan mati gitu kan, karena punah dan sebagainya. Ini kan pasti akan secara masif dan lebih cepat akan menurunkan kualitas lingkungan kita. Iya, betul. Termasuk misalnya dia akan merusak rantai makanan hewan. Itu jangan dianggap remeh tuh loh, plastik-plastik yang kayak misalnya di Padawara kemarin tuh ya, yang di pantai
Pulau Pasaran itu jangan dianggap remeh. Itu dampaknya itu terhadap rantai makanan ikan juga. Jadi ternyata karena kebenaran saya dulu pernah di Komisi 2 DPRD ya, bicara kelautan. Kemudian anak saya juga sekolahnya di perikanan kelautan. Dia katakan ketika misalnya sampah itu masuk perairan laut, maka itu akan membunuh plankton. Iya, ya, sedangkan menjadi sumber makanan bagi sumber makanan ikan. yang kecil. Nah, betul. kecil ini kalau rantai makanan itu adalah dia plankton yang nggak ada, maka ikan kecil nggak ada yang makan, nggak ada makanannya. Kalau ikan-ikan kecil itu adalah makanan ikan-ikan yang besar. Kalau itu habis, berarti ikan itu lama-lama akan habis. Dan ini dibuktikan, waktu itu saya ngobrol dengan kepala dinas, benar Pak katanya, dibuktikan dengan ikan kita ini, tangkapan kita ini semakin kecil-kecil. Kemudian area tangkapannya itu juga semakin jauh ke tengah. Tadinya kita misalnya radius 1 kilo, 2 kilo kita udah dapat ikan, tapi sekarang itu semakin jauh. Ya kan? Berarti ikan itu jauh berkurang. Nah, ini kan kalau misalnya 10-20 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, kalau nggak ada ikan lagi, ya sekarang aja ikan sungai kita udah susah nyari ikan yang macam-macam. Yang ada itu nila, emas, lele, ila, emas. Oh, kalau dulu saya di kampung saya di Tulang Bawang, alangkah banyak jenis ikan. Kita bisa milih ikan enak-enak gitu. Sekarang ikan susah. Nah itu dampaknya. Iya, betul sekali. Terhadap pemanasan global, terhadap rantai makanan misalnya. Belum lagi hewan-hewan yang lain. Maka ketika sampah ini misalnya seolah-olah ringan, kita ngebuang satu sampah gitu kan, satu orang satu sampah satu nih ya, sampah dengan asumsi seperti itu misalkan ya Bang Antoni. Gitu. Berapa juta gitu kan ya, nggak sampah itu, kemudian berapa ratus tahun kalau dia plastik. Iya, betul sekali. Nah ini saya kira bahayanya ya, dan sudah kita rasakan sekarang ini pemanasan, kemudian katakanlah banyak juga makanan-makanan kita sudah mulai nggak bervariasi gitu kan, seperti itu kan, itu terus juga ekosistem laut kita yang mulai ini kan tidak lestari lagi nih. Bang Antoni, mengatasi masalah tersebut kira-kira apa sih Bang solusi konkret yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Apalagi kan gini, ternyata kemarin Mutiara sempat ngobrol dengan salah satu komunitas yang memang peduli lingkungan. Kalau berbicara tentang sampah pesisir ini, ternyata tidak semua sampah pesisir ini berasal dari warga lokal Lampung sendiri, tapi sampah kiriman nih dari daerah lain. Nah, berarti kan ini perlu tindak lanjut dari pemerintah. Kira-kira langkah konkret seperti apa Bang yang bisa diberikan? Jadi kita ini kan belum terbiasa ya melihat satu persoalan itu secara holistik. Jadi kalau kita bicara sampah di pesisir, kan kita tahu tadi itu datanya bahwa sampah itu di pesisir itu bukan berasal dari pesisir itu sebagian besarnya. Iya kan? Artinya sampah di satu tempat itu di pesisir itu sudah hilirnya. Iya kan? Hulunya sampah itu bukan dari situ kan? Kira-kira hulunya sampah dari mana? Ya dari individu-individu, dari rumah-rumah, dari sungai-sungai kan, dari individu membuang sampah sembarangan, ya kan? Kemudian masuk atau dari rumah masuk ke sungai-sungai atau ke jalan-jalan, ke siring-siring, ya bermuara ke sana. Betul. Nah, kalau kita cuma ngebereskan yang ada di hilirnya saja, tapi hulunya ini nggak dibereskan, ya akan terjadi terus itu sampah. Gitu kan? Iya. Jadi kalau saya lihat kayak seperti di di pesisir yang Pulau Pasaran, kemudian yang di mana itu yang tempat tangkap ikan di Teluk itu di Pedawara itu saya lihat kemarin sebulan yang lalu ya masih banyak sampahnya. Iya, karena itu ternyata sampah yang udah menumpuk bertahun-tahun gitu. Betul banget. Nah, jadi kalau menurut saya bagaimana cara mengatasinya? Kalau kita bicara tadi harus holistik. Kalau menurut saya ini bisa kita lihat dari 3 sisi. Oke, apa aja? Pertama itulah dari persepsi, dari pengetahuan, dari persepsi. Jadi persoalannya itu adalah sampah ini dari persepsi masyarakatnya, persepsi stakeholdernya seperti apa pemahamannya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi partisipasi masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi kebijakan-kebijakan. Oke. Nah, kita cek. Pertama misalnya adalah dari persepsi, pengetahuan masyarakat terkait dengan persoalan sampah ini gimana, ya kan? Saya lihat ini bahwa pengetahuan kan melahirkan kesadaran, seharusnya kan melahirkan tingkah laku yang benar terhadap kesadaran akhirnya melahirkan tingkah laku kan, akhirnya kan mestinya gitu dong. Mulai dari kognitif kan,
ke afektif, kemudian psikomotor kepada tindakan. Jadi kalau selama misalnya pemahaman masyarakat dan kesadaran serta kebiasaan masyarakat itu misalnya masih rendah terkait sampah ini, berat, ya kan, akan sangat berat. Oleh karena itu kalau menurut saya dari situ itu harus tidak boleh kita berhenti ya memberikan edukasi dan pembiasaan. Jadi bukan hanya sekedar menyiapkan kotak sampah gitu, tetapi kotak sampah juga tetap perlu, karena kadang-kadang kita mau buang sampah di mana gitu kan. Iya, kalau ada istilahnya kalau di Indonesia ini kotak sampahnya banyak sepanjang jalan. Jadi kotak sampah semua. Iya, sepanjang jalan pokoknya. Bisa buang di mana saja. Nah, kemudian yang kedua adalah partisipasi. Dalam pengertiannya adalah semua orang, semua komponen harus kita libatkan dalam rangka pengelolaan sampah ini. Ya kan? Mulai dari anak SD misalkan gitu kan, masyarakat, pihak yang berkepentingan, pemerintah. Jadi kalau cuma ditangani oleh pemerintah saja ya berat. Kemarin kan bagus tuh ada NGO gitu kan, tapi harus terus menerus, harus berkelanjutan juga, sustainable juga penanganannya. Kemudian tentu harus ada kebijakan-kebijakan seperti apa, misalnya dituangkan dalam bentuk kebijakan itu. Misalnya bagusnya misalnya kalau di di Sumatera Barat dulu ya, nggak tahu sampai sekarang masih ada apa nggak, misalnya kebijakan tentang siapa yang buang sampah sembarangan didenda. Iya. Karena saya sering juga banyak orang pakai mobil main buang sampah aja di jalan. Betul saya sekali, bilang ini pernah dirasakan pribadi. Benar juga ya, Mbak. Bahkan maaf, ini puntung rokok betul, ada juga, gitu. Itu mengganggu ya. Ya betul, dia naik kendaraan sembarangannya buang. Pikir saya ini namanya orang kaya tapi agak kurang apa ya? Apa kurang pengetahuan, apa kurang apa gitu kan. Jadi harus ada juga kebijakannya, termasuk juga kebijakan misalnya tentang penggunaan bahan plastik. Yang dulu kan rajin nih kita bawa tumbler sendiri-sendiri, sekarang kan sudah nggak ada lagi tuh. Udah menyurut gitu kampanyenya. Jadi viral sesaat, udah itu ya udah. Betul. Jadi saya kira itu karena nggak ada konsistensi di situ. Kebijakan-kebijakan kita itu tidak berkelanjutan, gitu kan? Nah jadi kita periksa 3 hal itu harus diperbaiki semuanya, gitu kan? Karena memang persoalan sampah dan secara khusus kemudian persoalan kelestarian lingkungan secara umum ini memang menjadi berat sekarang ini. Contoh misalnya di Bandar Lampung saja misalnya, kalau kita bicara sampah itu kan sehari saya kira tidak kurang dari 1000 ton. Nah sementara misalnya di TPA Bakung itu hanya modelnya ditumpuk kemudian diratakan saja. Iya, saya kira itu ke depan itu mau sampai kapan kuatnya. Nah ini kan berarti bisa dikatakan bahwasannya persoalan sampah ini tidak hanya dari manusianya yang membuang sampah sembarangan, kebijakan pemerintah. Nah balik lagi, berarti kan ini ada permasalahan juga di pengelolaan sampah, betul ya Bang Antoni? Betul. Karena kan terjadi penumpukan. Nah kira-kira nih Bang, ini kan berkaca, Mutiara juga sempat baca ya beberapa artikel juga, ternyata ada di negara-negara maju yang memang dia ini sudah 100% pengelolaan sampah itu baik, seperti negara Swiss. Nah, apakah kira-kira di Indonesia, khususnya di Lampung ini bisa menerapkan pengelolaan sampah yang baik dan benar seperti itu Bang? Sangat bisa, tapi memang harus konsisten dan juga kita juga semua pihak yang berkepentingan harus menyadari itu dulu. Kalau misalnya biasanya kalau pengelolaan sampah ini kalau pertamanya itu kalau dari sisi aspek ekonominya nggak ketemu. Ya kalau pemerintahnya hanya mikir untung terus gitu kan, mau dapat gitu kan, kayaknya nggak. Kalau gua punya program ini kira-kira untuk gua berapa ya repot, ya kan? Seperti itu. Karena investasi awal itu mungkin tidak bisa secara langsung ada imbal balik materi. Contoh kalau kita bicara edukasi, misalnya program-program edukasi, ya enggak? Itu bisa balik lagi nggak duitnya? Mesti dapat duit balik lagi kan enggak? Pasti dalam jangka panjang kan? Iya betul sekali. Oke lah kalau misalnya pengelolaan sampah organik misalnya seperti di tempat-tempat pasar gitu kan, misalnya sehingga jadi sampah organik jadi pupuk, itu juga belum ekonomis. Karena di zaman saya jadi anggota DPRD di Bandar Lampung itu 2005, kita sudah menjajaki itu ke Sukabumi. Dulu itu ada skala pengolahan sampah, skala pasar. Jadi pasar-pasar kita itu ada pengelolaan sampahnya, tapi memang tidak ekonomis. Saya katakan dengan salah seorang cerita dari salah seorang
dulu pemimpin lah di kota yang nggak perlu saya sebut namanya, dia bilang, oh itu nggak ekonomis, kalau ekonomis dari dulu orang mau. Ya saya bilang, kalau nggak ekonomis itulah yang harus ditangani oleh pemerintah. Iya kan, subsidi dulu gitu kan. Kalau nggak kayak gitu, nggak akan selesai-selesai nggak ini akan masalah. selesai gitu, betul kan? Ya, makanya kan harus dari hulunya misalnya edukasi gitu kan. Kemudian tata kelola yang bagus, bagaimana partisipasi masyarakat kita ini kan, kemudian kebijakan-kebijakan apa ini, kalau ini kita lakukan secara holistik, terintegrasi, menyeluruh, maka saya kira seiring dengan waktu ini akan ada perbaikan. Kalau tanpa itu menurut saya berat kalau kita hanya mengurus di hilir, ngurus di Padawaran, ngurus di mana gitu kan, ya akan datang terus. Contoh, misalnya kayak di Benar Lampung ini bukan berarti jelek-jelekin Benar Lampung, itu contoh aja. Misalnya kan di Benar Lampung ini kan ada 23 sungai. Sungai ini kayak mana nih fungsi sungai? Jangan-jangan ini untuk ngalirin sampah semua. Iya, betul. Iya kan? Iya, pendangkalan, sampah banyak. Saya kira ini nggak tahu nih ada nggak dinas lingkungan hidupnya di apa namanya di Bandar Lampung itu, mestinya itu dong yang diurus. Iya. Ya kan, misalnya kan, ini gimana nih, kita pastikan dulu misalnya bahwa jangan mereknya aja dilarang membuang sampah di sungai. Tapi tetap aja udah nggak, apa ya istilahnya, udah tidak memberikan efek jerah dengan tulisan tersebut. Betul. Jadi itu kan aspek kebijakan, tapi kan aspek partisipasinya kan tidak dijalankan. Nah itulah maksud saya. Ini mohon maaf ya. Ya, Karang Taruna itu mungkin itu kerjaannya, ya kan. Jangan gimana gitu kan. Jadi melibatkan semua unsur. Oh iya, misalnya adalah desa, ya RT-RT-nya itu kayak mana gitu kan, mereka kan sudah dapat honor ya kan, misalnya gitu kan. Atau mungkin saya kira banyak sekarang ini, misalnya ada Proma itu yang mengelola sampah itu, saya kira itu bisa diajak kolaborasi ya, karena saya kira anak-anak zaman sekarang ini senang. Iya. Jadi mereka itu bukan hanya sekedar dijadikan objek, dijadikan subjek dong, iya, di dalam pembangunan itu, diajak untuk berkolaborasi. Beda ya dengan partisipasi. Kalau partisipasi kan lo ikut gitu kan, iya, betul sekali. Sumbang saran aja. Kalau kolaborasi dia idenya dari dia, aksinya dari dia gitu kan, kita fasilitasi gitu kan. Kita sering ngomong kolab apa pikir saya ini kan, saya kira mau. Gitu kan, misalnya anak-anak muda itu. Saya pernah misalnya di kota itu punya ide misalnya supaya ada, tadi kan aspek sustainable itu kan ada sosial, ekonomi dan lingkungan. Misalnya nih, saya pernah misalnya ada ide, walaupun ini ide mentah yang bisa dulu disempurnakan. Misalnya adalah contoh, misalnya ada kita bentuk misalnya komunitas peduli lingkungan. Ya anak-anak muda itu, tapi misalnya apa insentif untuk mereka? Misalnya itu bisa dikolabkan dengan misalnya pemberdayaan. Apa yang bisa kita berdayakan gitu, misalnya di situ. Contoh misalnya pemberdayaan sampah itu kan bisa jadi ada nilai ekonomisnya, tapi tentu kalau pertama ya pasti nggak akan untung lah. Betul sekali. Harus ada subsidi, tapi itu seiring dengan waktu kalau kita ngebinanya bagus dan maka, konsisten itu maka tentu dia akan bernilai ekonomis pada satu saat. Misalnya contoh, saya ingin misalnya ada komunitas pemuda kepeduli lingkungan misalnya. Sekarang kan ada Walhi, tapi kan Walhi kan kasihan juga, gitu kan. Banyak isu-isu besar mereka ini kan, gitu kan. Tapi kan isu-isu lingkungan setempat kan bisa tuh. Kemudian misalnya saya pernah misalnya mengusulkan, Mbok ya bisa nggak kita bikin perda, ya misalnya tentang bukan hanya perdanya ya, tapi tentu harus dilaksanakan ya, misalnya bagaimana lahan-lahan kosong yang kadang-kadang rumputnya apanya nggak terpelihara segala macam itu, misalnya kita mintakan dengan apa namanya pemiliknya itu, kalau nggak mereka diurus sama Pemkot, tapi diuruskan pengelolaannya aja, tapi bukan ngambil alih tanahnya. Misal kita tanamlah misalnya tanaman sayur-sayuran, obat-obatan dan sebagainya, kan masih banyak kalau saya lihat keliling-keliling Benar Lampung ini. Dan kalau tanah-tanah yang nggak terurus gitu kan, kan itu bisa produktif. Itu kan misalnya gitu, kita tanam sayur, kita apa segala macam, itu diatur tapi secara detail hak dan kewajiban dan sebagainya. Iya, jadi gitu kan? Tidak menimbulkan kesalahpahaman. Iya, betul. Itu kan akhirnya kan ya, produktif, lingkungan jadi asri, jadi bagus, banyak sebenarnya. Iya, kalau kita bukit misalnya kita ini udah sangat rusak ya. Kalau nggak salah di Bandar Lampung aja ada sekitar 20 bukit kita, misalnya gitu kan, ada sungai, ada bukit, ada pesisir. Ya. Misalnya di Bandar Lampung ini RTH kita ini paling
Kalau perkiraan saya, kalau data yang pernah saya ingat-ingat itu sekitar 11-12%. Padahal ruang terbuka hijau idealnya kota itu misalnya 20%. Kan berarti ini sangat berpengaruh terhadap polusi ya gitu kan, kenyamanan lingkungan dan sebagainya kan. Dan gitu, balik nanti kesehatan ini. Ya udah pasti kalau ke sana gitu kan, makin penuh nanti rumah sakitnya. Begitu kesehatan kita terganggu, berarti kualitas hidup terganggu. Secara ekonomis pasti akan berpotensi untuk menambah kemiskinan karena dana keluar untuk kesehatan. Secara kualitas sumber daya manusia kita nanti akan semakin menurun. Iya, kalau banyak sakitnya. Sebentar-sebentar hak-hak gitu kan. Nah, banyak sebenarnya holistik ini dampaknya menyeluruh. Nah, Bang Antoni tadi kan salah satunya adalah kebijakan dari pemerintah. Nah, apakah mungkin kalau misalkan di Lampung ini diberlakukan denda? Ini kan sebenarnya terjadi di Singapura ya. Negara Singapura, negara maju ini, kalau misalkan buang sampah bahkan itu cuma puntung rokok pun langsung didenda pada saat itu juga. Nah, apakah itu mungkin untuk diterapkan di Lampung atau di Indonesia nih Bang kira-kira? Sangat mungkin. Tetapi bukan hanya sekedar kebijakan aja, tapi edukasinya jalan, ya kan, kemudian partisipasi kolaborasinya jalan, kemudian baru kebijakannya. Iya, jadi saya kira bisa, tetapi nggak bisa drastis. Jadi harus memang step by step. Iya, step by step, dan saya kira tadi itu pemerintah atau semua kita berpikirnya jangan berpikir larinya ekonomi melulu, gitu dong. Kalau larinya ekonomi nggak ketemu. Belum ketemu dia gitu kan, seperti itu. Wah, ini apa untungnya untuk kita secara ekonomis, nggak ketemu. Seperti itu. Saya kira bisa, karena utamanya di kota-kota sekarang ini laju degradasi lingkungan itu sangat cepat. Sangat cepat. Kalau kita nggak menyadari itu nanti berat. Nanti lama-lama kita menjadi tidak layak huni. Betul. Dan permasalahannya akan semakin kompleks lagi. Betul, tapi jangan bicara tidak layak huni kan mesti nyaman-nyaman. Ya enggak dong. Kalau kita sekarang aja kita lihat, ini masyarakat kita yang kekurangan air berapa? Ada datanya nggak? Tapi udah banyak nih tetangga-tetangga saya gitu loh. Ya kalau kita misalnya yang punya kemampuan ya rasa nyaman-nyaman aja. Ya kalau nyaman-nyaman tolak ukurnya diri kita yang nyaman-nyaman ya nggak ketemu. Ya gunanya pemerintah itu kan dia bagaimana ngelola yang nggak nyaman itu, yang bermasalah itu. Kalau yang sudah bagus-bagus, ya ngapain dia? Nah Bang Antoni, ini kan berbicara seputar pelestarian lingkungan dari mulai sampah sendiri, pengelolaan sampahnya Bang. Lalu menurut Bang Antoni sendiri sebenarnya apa sih Bang yang menjadi tanggung jawab dari masyarakat selain tadi yang sudah disebutkan oleh Bang Antoni? Ya saya kira tanggung jawab dari masyarakat itu adalah dia harus memiliki, sekarang ini kan ada namanya misalnya kayak pariwisata itu ada namanya pariwisata yang bertanggung jawab. Artinya mereka itu bukan hanya sekedar menikmati, gitulah, tetapi mereka juga ikut menjaga, bahkan aktif. Kalau ngejaga kan dia nggak ngebuang sampah, misalnya gitu, nggak ngerusak lingkungan. Tapi kalau aktif itu dia, kalau orang yang ngebuang dia harus tegur, gitu loh. Misalnya boleh aja misalnya di lingkungan satu tempat, misalnya di tempat pariwisata itu kita bikin aturan. Orang tuh boleh saling mengingatkan kalau melanggar aturan, sehingga nggak segan-segan. Kita ini kan kadang-kadang segan kan? Iya, karena bahkan gini, nggak jarang nih ya Bang, misalkan saya sendiri nih, kalau misalkan kita berada di lingkungan pariwisata, terus melihat orang buang sampah sembarangan, kita tegur, kadang orang itu tidak terima. Nah itu ini yang menjadi sebenarnya persoalan juga nih Bang. Ya saya kira bisa dibuat, dibuatlah, dibikin aturannya gitu. Ini adalah kawasan misalnya itu adalah pariwisata partisipatif misalnya gitu kan, ya nggak gitu kan, sehingga aturannya itu adalah tidak boleh membuang dan boleh mengadukan jika memang menemukan gitu, silakan gitu, sehingga kalau orang dia merasa diadukan itu adalah, tapi benar pihak pengelola harus benar-benar tanggung jawab. Kalau ada orang yang ngaduin itu misalnya jangan sampai dia malah terancam gitu kan, ya kan gitu kan. Dan itu yang kadang jadi dan ini kan sebenarnya bisa. Kalau tahap pertamanya misalnya adalah ketika kita akan memasuki kawasan pariwisata misalnya, bisa diawali juga dengan brosur, atau misalnya zaman sekarang ini kan udah pakai HP gitu kan, ada ketentuan masuk pariwisata ini. Kemudian disiapkan juga tempat-tempat sampahnya, kemudian banyak peringatan-peringatan. Saya kira banyak kok di tempat-tempat itu ketika ada peringatannya kita agak segan juga kan. Misalnya kalau membuang sampah di sini ini didenda segini gitu kan, atau kemudian kalau bagus juga kalau misalnya punishment juga. Kalau misalnya
bisa ngebawa sampah, misalnya sampah pribadi dia, misalnya begitu keluar di satu kantong misalnya dipotong 5% gitu kan, bagus juga tuh. Ada reward ya. Iya, ada reward juga kan, boleh toh, ya nggak? Iya, Dia makan gitu itu masukin di plastik, dia buktikan nih, misalnya gitu kan, dibawa sampah dia dibawa kan, potong 5%, kan lumayan loh. Nah mungkin ini bisa menjadi salah satu inovasi ya dari pihak pariwisata sendiri, bagaimana untuk melestarikan lingkungan ya di pantai. Betul sekali. Nah Bang Antoni, ini kalau misalkan kita berbicara pelestarian hidup tadi, ini sampah ya, kita beralih nih selanjutnya. Ternyata kan pelestarian lingkungan hidup ini tidak hanya persoalan bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan sampah, tapi juga kita menjaga lingkungan hidup kita ini dengan melakukan konservasi alam nih, yang sudah memang dilakukan ya. Di Lampung sendiri kan ini ada ya tempat konservasi alam, ada 2 yang terkenal. Nah sebenarnya Bang, mungkin Tribuners di rumah ini banyak yang belum paham juga nih terkait sebenarnya apa sih maksud dari konservasi alam itu sendiri, Bang. Jadi gini, kalau bahasa gampangnya konservasi itu kan ngejaga, ya, supaya lingkungan itu tetap seperti apa adanya, kan, sehingga dia bisa tumbuh lagi bagus secara alami sehingga bermanfaat. Tapi kalau menurut saya jiwa konservasi itu harus kita miliki semua sebenarnya. Jadi bukan hanya ketika tempat itu menjadi konservasi barulah kita lakukan konservasi di situ, gitu kan? Pelestarian di situ. Enggak, kalau menurut saya justru jiwa konservasi itu harus kita miliki. Artinya ketika kita ingin melakukan sesuatu harus kita sadari bahwa ini bagaimana ini perannya terhadap pelestarian ya lingkungan itu. Katakanlah misalnya kita kan salah satu tolak ukurnya misalnya konteksnya pelestarian itu misalnya sampah saja. Itu sebenarnya dihindarkan sebenarnya membakar kan. Iya betul. Bukan, apalagi membakar hutan gitu kan. Yang bahaya. Ya sampah aja sebenarnya ya salah satu kriteria itu apa namanya memperoleh penghargaan itu misalnya kota itu adalah tidak membakar sampah gitu kan, misalnya gitu kan. Karena berarti kan kalau tidak dibakar sampah itu berarti diapain dong? Kan berarti kan reuse katanya itu kan ya kan, recycle gitu kan. Nah ini harus kita sadari misalnya terkait dengan itu pelestarian lingkungan. Katanya misalnya kalau kita misalnya menggunakan plastik gitu kan, ya kita gunakan reuse gitu kan, ya kita bagusin lagi gitu, kita taruh itu lagi yang akan kita gunakan kan. Kebanyakan kita ini apa namanya plastik itu iya kita buang. Saya lihat dia apa namanya ada di ya lagi-lagi contoh ya, ada apa namanya saya kenal dengan sebuah keluarga, dia rajin bener itu plastik itu di ini lagi sama dia di apa namanya dilipat lagi yang bagus gitu loh. Iya. Dan nanti dipakai lagi. Betul. Soalnya gitu. Saya melakukan di rumah Bang. Ada iya. Ingin kalau misalkan butuh dipakai lagi. Dipakai lagi gitu loh. Mana yang memang sudah rusak dibuang. Nah, berarti kalau mau recycle kan supaya lebih mudah kan mana yang organik, mana yang anorganik gitu kan. Dipisahkan sehingga akan lebih memudahkan. Dan kalau saya maksud tadi itu kan kalau misalnya dia ada reward juga kan bagus juga tuh. Misalnya gitu kan, yang sudah bisa itu mengumpulkannya itu misalnya adalah pengurangan PBB, pajak bangunan. Gitu loh misalnya. Ya iya dong, bisa toh. Ya kan, misalnya kan gitu. Kalau misalnya rumah-rumah yang bisa membuktikan ya kan era digital ini misalnya kan. Ya tapi ini kan harus kerja keras. Dan harus kita lakukan misalnya. Itu kan misalnya barang siapa yang misalnya di rumahnya bisa memisahkan apa sampah organik dan anorganik maka ada pengurangan. Daripada pengampuan PBB sekarang itu nggak tahu kriterianya apa kan. Iya. Gitu kan misalnya kan boleh toh. Saya kira bisa itu pemerintah kurangin 10%. Kan lumayan. Misalnya atau 30% gitu. Karena memang kalau masyarakat Indonesia ini berbicara kalau misalkan melakukan suatu hal pasti mereka menantikan nih ada reward enggak ya? Atau apa gitu yang akan didapatkan secara langsung ya. Saya kira awal-awalnya dalam rangka membentuk perilaku dan kesadaran itu dibutuhkan hal yang seperti itu. Reward dan punishment karena untuk sampai tumbuh kesadaran itu kan perlu proses. Ada proses pendidikan dulu, pengetahuannya, kemudian ada proses kesadarannya kan, kan ada pembiasaan, gitu loh. Jadi pembiasaan ini butuh lama waktu kan. Ya begitu mau buang, oh iya ya, ini jangan dibuang sembarangan gitu kan. Kalau udah biasa kan main buang-buang saja, gitu. Udah jadi peduli. Iya, jadi contoh gitu, misalnya juga terhadap pohon misalnya kan harus mikir kita begitu kita motong sebuah pohon itu seperti apa, karena ada penelitiannya ternyata misalnya
satu pohon dengan ukuran tertentu, ya, misalnya tinggi tertentu, diameter tertentu, iya, itu kan bisa menghasilkan oksigen tertentu, yang kira-kira bisa menghidupi 5 sampai 10 orang kebutuhan oksigen di setiap hari. Betul. Jadi kalau kita misalnya memotong satu pohon tanpa pertimbangan yang matang, berarti kita sudah menyesakkan napas orang 5 sampai 10 orang. Misalnya seperti itu, harus ada kesadaran seperti itu. Nah, ya, untuk menemukan kesadaran ini perlu edukasi ya, secara menerus, dan jangan sampai kita akan tersadarkan ini sudah terlambat jauh. Kan banyak orang ini menghadapi masalah yang sudah terlalu dalam baru dia mau sadar. Belum sadar itu baru mau sadar gitu. Jadi air sudah di leher baru. Kan air sudah di leher, kan kalau air sudah di leher mestinya orang kan sudah langsung pertolongan pertama kan. Ini enggak, kadang-kadang kita ini bukan pertolongan pertama, masih mau ribut, masih mau apa, salah menyalahkan, nggak kayak gitu, ya nggak kayak gitu. Jangan sampai air sudah di leher. Maksud saya kita haruslah kita bicarakan baik-baik ini, karena bicara lingkungan seolah-olah nggak strategis kan. Ya nggak, jangan-jangan dinas lingkungan itu seolah-olah nggak ada kerjaan. Ya nggak, ya kan gitu. Kemudian seolah-olah misalnya akhirnya dapat anggarannya dikit, nggak ada inisiatif, ya kan, bla 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 bla, ya kan, paling urusnya sampah, itu juga retribusinya yang diributin. Nah, oke, itu persoalan lain ya, memang persoalan apa di pelestarian lingkungan hidup ini luar biasa kompleksnya, mulai dari masyarakat nyampe ke pemerintahnya. Nah, Bang, ini kan berbicara tentang konservasi sendiri, ini kan di Lampung ada 2 wilayah konservasi alam, itu ada di Waikambas dan juga di TNBBS. Nah, tapi kan sebenarnya gini, kalau misalkan persoalan konservasi alam sendiri, ternyata ini ada masalah di mana masih ada aja masyarakat yang melakukan illegal logging seperti yang disebutkan oleh Bang Antoni, lalu juga ada pembakaran. Tapi ternyata Mutiara sudah membaca artikel juga penyebab masyarakat masih melakukan itu dilatar belakangi oleh keadaan ekonomi mereka, Bang. Ya, makanya saya katakan tadi, itu kan aspek pembangunan berkelanjutan itu kan ada aspek lingkungan, ada aspek sosial dan aspek ekonomi. Itu kan kalau kita sudah berbicara ekonomi ini sudah sangat kompleks. Artinya memang pembangunan itu kan mestinya kan melahirkan bukan hanya pertumbuhan, tetapi pemerataan. Nah, ini persoalan kita juga. Ya, ini saya kira memang berat ya, karena kalau kita cuma orientasi pertumbuhan memang tumbuh, tapi itu kalau dia hanya dinikmati oleh segelintir orang, ya akhirnya kan akan terjadi masalah kan. Makanya selain ada pertumbuhan itu harus ada pemerataan. Itulah yang disebut dengan inklusi sosial tadi itu, agar itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Bila perlu semua orang sesuai dengan peranan masing-masing, ya, peran, hak dan kewajiban masing-masing. Iya, itulah kewajiban pemerintah. Gitu kan? Kalau kita bilang dia miskin, salah dia, ya repot. Ya apa gunanya pemerintah? Ya serahkan diri masing-masing aja kan, gitu kan? Betul sekali. Ya iya dong. Jadi karenanya kalau menurut saya ini pemecahnya memang tidak sederhana. Jadi kan kalau masalah hutan ini kan, kalau konservasi kan memang berat ya, memang nggak bisa diapa-apain ya. Jadi kalau misalnya perhutanan sosial, kan ada program perhutanan sosial. Artinya hutan-hutan yang selama ini ditempati oleh masyarakat. Itu bisa ada hutan yang bisa dimanfaatkan, ya. Nah, hutan yang bisa dimanfaatkan itu adalah perhutanan sosial itu jargonnya kan hutan lestari, masyarakat sejahtera. Nah, ya kan? Nah, ini yang sebenarnya ini bisa dilakukan. Memang kalau pada dasarnya lingkungan itu kan sebenarnya untuk apa lingkungan kalau untuk tidak mensejahterakan masyarakat. Intinya segitu. Tetapi kan yang kita ingin lakukan ini bagaimana kesejahteraan itu bukan hanya dinikmati saat ini saja, tapi pada akhirnya jadi justru masa yang akan datang justru akan terjadi degradasi lingkungan, sehingga kita kesejahteraan itu juga akan terputus. Kan kita pengen kesejahteraan ini berkelanjutan kan? Jadi itu yang perlu dipahami. Nah, kadang-kadang masyarakat mengatakan, ya udah mikirin hidup sekarang aja udah susah, terserah yang akan datang aja gitu. Mau gimana? Dipasrahin, mengalir begitu aja gitu. Betul. Nah, karenanya kalau menurut saya biasanya yang harus memikirkan orang yang tidak berpikir masa yang akan datang itu adalah orang yang sudah bisa berpikir masa yang akan datang. Paham nggak maksudnya? Jadi
orang yang pikirannya itu masa saat ini kita ajak berpikir masa datang itu agak berat. Iya. Wah, ngapain lah pikir. Nah, justru orang yang bisa berpikir masa yang akan datang itu siapa? Ya pemerintah, wakil rakyat, para orang-orang yang sudah punya kemampuan gitu kan, gitu kan. Nah, itu yang harus banyak berpikir. Itulah kita kadang-kadang sebut masyarakat sipil gitu kan. Nah, kalau mereka ini tidak berpikir orang-orang yang kalau benar alasannya karena keterdesakan ekonomi, ya terus dia mikirin apa? Nah, kan persoalan kita kan di situ kalau kita bicara tanggung jawab sosial kita, gitu kan. Jadi ini persoalan panjang kalau sudah bicara alasannya itu. Walaupun sebenarnya kalau menurut saya ini bisa dikategorisasi. Benar tah bahwa ini memang karena alasan ekonomi semata. Jangan-jangan ya greedy juga sebenarnya, dia udah dapat keuntungan banyak juga. Jangan-jangan di baliknya ada cukong. Iya betul. Kayak gitu kan, iya kan, ya nggak? Iya nggak, ada cukong jangan-jangan di baliknya gitu kan. Contoh misalnya yang dulu jadi persoalan itu adalah lobster yang tidak boleh diekspor anak-anaknya gitu kan. Betul. Banyak juga sebenarnya masukan ke saya, Pak. Kalau itu dibegitukan kita nggak akan dapat nilai ekonomi yang tinggi, Pak. Padahal itu potensinya besar. Ya saya bilang, ya harus dihitung bagaimana nilai ekonomi saat ini dan nilai ekonomi yang akan datang. Kalau saya dilarang sama sekali sih mungkin enggak. Kalau saya, tapi dibatasi. Misalnya loh, baik dibatasi volume dan dibatasi waktu. Tapi ini membutuhkan pengawasan yang ketat dan sosialisasi yang ketat. Kalau di stop sama sekali, saya kira itu yang paling mudah. Nggak ada urusan gitu kan, gitu kan. Tapi mau makan apa sekarang masyarakatnya? Nah, oleh karena itu tapi memang harus kerja keras. Sekali lagi, kalau kita mau berani-beraninya kita mau memikul amanah sebagai wakil rakyat, sebagai pemimpin, bupati, gubernur, ya harus berani tanggung jawab dong. Harus berani kerja keras. Jangan mau jadi bosnya aja yang dipikirin gitu kan. Gimana lo tanggung jawab sosialnya, tanggung jawab dia. Kan orang memimpin itu kan sebenarnya sudah berteken sebenarnya. Ya kan? Teken bahwa dia akan mengambil tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Dan kan disumpah juga. Gitu kan. Jadi kalau dia berlepas tangan menurut saya ya pasti dia nggak ngerti itu. Ya, kasihan juga dia, konsekuensinya dia mungkin dia ingat-ingat enak-enaknya aja kan. Woi, mau dapat gaji sekian, pakai emblem segala macam, makanya berlomba-lomba menjadi pemimpin. Kalau saya sebenarnya berat juga saya sebenarnya. Saya juga mikir, ini menjadi calon anggota DPR, apa yang harus saya janjikan yang rasional, tapi saya harus berbuat. Tapi saya nggak boleh juga bombastis, nanti kan nggak mungkin saya bisa laksanakan gitu. Apalagi periodenya hanya 5 tahun. 5 tahun, saya harus punya komitmen. Kalau enggak nanti saya didoain sama orang-orang yang terzolimi gimana? Doanya kabul gitu kan? Mungkin nggak kita rasakan sekarang, tapi nantinya efeknya panjang. Iya, nauzubillah min dzalik. Iya, betul sekali. Gitu loh. Oleh karena itu memang harus benar-benar punya komitmen dan harus punya ide-ide untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Makanya kalau saya, ya kalau ditanya apa nih Pak Antoni mau menjadi anggota DPR, saya bilang saya ini punya program, tapi yang saya pahami sebatas kewenangan saya sebagai anggota DPR. Saya nggak bisa menjanjikan saya sebagai anggota DPR, tapi saya menjanjikan bukan sebagai anggota DPR kan repot. Yang lebih luas lagi beda lagi. Beda lagi kan. Saya kira seperti saya punya. Saya bilang komitmen terhadap bagaimana sama-sama kita melestarikan lingkungan, pemberdayaan pemuda utamanya. Kemudian saya akan membantu pemenuhan pupuk, kemudian pemberdayaan UMKM. Saya bilang cuma 4 aja, saya nggak punya banyak. Saya bilang. Gitu kan, saya akan berupaya sebagai wakil rakyat sekuat tenaga, gitu kan, dan saya akan berkolaborasi serta saya memiliki ide-ide bagaimana nih, misalnya bicara tentang lingkungan tadi itu, ya kan sudah jelas, kita pahami dulu persoalannya. Konsep dari tadi kan persoalannya kan ada 3 saya bilang kan, apa persoalannya? Persepsi, pemahaman, pengetahuan. Apa bicara partisipasi masyarakat yang kurang, atau berbicara kebijakan seperti apa? Betul sekali. Yang terjadi, nah kan kita bisa lihat, bisa jadi titik-tiganya kan? Berarti harus stick. Kalau bagi saya, lebih baik kita berbuat ada hasilnya walaupun misalnya secara bertahap, daripada seolah-olah kita mau hasil besar tapi sebenarnya tidak berkelanjutan. Bagi saya, tambahnya kesadaran masyarakat walaupun dia waktunya lama, terjadi partisipasi masyarakat yang bagus walaupun butuh waktu lama dan butuh biaya, itu lebih bagus daripada sekedar kita hanya sekedar
apa namanya gerbiokan ngambil sampah gitu iya, kan, kampanye viral segala macam ngambil sampah tapi nggak ada keberlanjutannya. Iya betul sekali Bang Antoni. Nah tapi Bang Antoni sejauh ini Bang, kalau misalkan Bang Antoni sendiri untuk masyarakat Lampung, apa yang masyarakat Lampung harus lakukan nih untuk melestarikan lingkungan hidup, terutama di lingkungan mereka tempat tinggal sendiri deh Bang? Kalau menurut saya, kita pada tataran pribadi dan keluarga itu memang peran edukasi dan apa namanya kebiasaan ya untuk menjaga lingkungan harus ditumbuhkan, kesadaran itu. Contoh misalnya ya bagaimana kita didik anak-anak kita dari kecil atau kitanya sendiri gitu kan untuk misalnya mengelola kelestarian lingkungan secara bagus. Misalnya kalau kayak sampah tadi itu misalnya jangan buang sembarangan. Harus kita punya kotak sampah. Saya kalau di rumah ada mungkin 5-6 di dalam tuh. Bener aja. Jadi di dapur ada satu. Hampir di setiap ruangan di rumah. Iya, betul. Di kamar mandi saya ada masing-masing. Karena supaya nanti misalnya kalau anak-anak misalnya itu ke sana misalnya apa namanya katakanlah ada aja kan misalnya kan bekas ini sabun misalnya kan bungkus sabun main dia buang-buang aja atau dia buat tisu gitu kan itu ada kotak sampahnya di luar. Nah yang jadi problem ini kadang-kadang ketika kotak sampah ini nggak permanen, saya pernah itu udah 2-3 kali kotak sampah dari ember bekas cat itu ya dibawa juga sekaligus sama pemulungnya dengan kotak-kotaknya. Lucu mungkin kalau ada fotonya saya bawa lain kali sampai diikat sama anak saya itu. Kotak sampahnya pakai tali, tapi diikatnya pakai tali panjang, Mbak. Karena kan kotak ini kan diangkat masuk ke ini bak sampah kan, truk sampah kan gitu kan. Kalau dia diikat nggak pendek talinya gitu kan susah dengan kalau nggak diikat dibawa semua gitu kan. Jadi saya ketawa, tukang sampah juga ketawa juga kan, Mas kalau diikat kayak ngikat kambing, baru tahu sekali ini katanya bak sampah ember sampah itu diikat pakai tali kayak ngikat hewan lah itu loh. Jadi sampai di sana itu saya kira apa namanya PR kita ya. Kadang-kadang kita sudah rajin kotak-kotak sampah kita diangkut sekalian sama pemulung. Karena saking rajinnya itu. Ya, saking rajinnya semuanya. Oke. Nah ini loh, jadi itu butuh ya apa edukasi kemudian di sekolah. Itu kan. Saya kira budaya membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah itu harus dari kecil. Di sekolah itu disiapkan di kelas. Gitu kan, dan itu harus menjadi bagian dari mungkin kurikulum boleh tuh ketika misalnya apa gitu kan, jangan kita hanya belajar matematik tapi sikap segala macam tanggung jawab sosialnya nggak ada. Betul. Misalnya apa namanya menanam pohon gitu kan, misalnya kan aktivitas seperti itu sambil ada edukasinya apa manfaatnya bla 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 gitu kan. Harus begitu kalau menurut saya, nggak ada pilihan lain. Dimulai kalau, dari rumah, sekolah juga. Betul. Lingkungan masa nanti jangan Pak Antoni ini semuanya edukasi terus. Ya oke, kalau tahapannya sudah edukasi sudah selesai tahap selanjutnya. Yang persoalan kita edukasi juga belum. Iya. Mana ada gitu misalnya kan. Kita datangin aja ke sekolah-sekolah itu. Kadang-kadang banyak, jangankan kita bisa buang sampah gitu. Kadang-kadang kamar mandinya aja nggak karuan-karuan. Ada cerita teman-teman di sini juga nih di Tribun, sampai anaknya itu, anak beliau itu apa nama sakit kencing, gara-gara nahan kencing. Kenapa? Nggak mau kencing, nggak mau BAK di sekolah karena situasi di toiletnya itu tidak buat nyaman, gitu kan. Nah itu dia tahan loh sampai dia pulang sekolah. Lalu coba bayangkan. Saya kira bagus juga itu diperiksa dulu tuh semua sarana-sarana sekolah negeri gitu kan ya nggak. Selain kemarin udah bagus lah apa kegiatan yang diwakili pemerintah mencuci tangan, udah bagus, udah disediakan mencuci tangan gitu udah bagus. Coba periksa dulu. Saya kira bagus juga tuh kerjasama dengan dinas lingkungan hidup. Dengan dinas pendidikan dia inspeksi itu semua sekolah-sekolah yang ada di Benar Lampung, ambil sampelnya kayak mana nih kamar mandinya gitu. Ini bisa menjadi salah satu solusinya juga solusi juga dong kan edukasi. Kemudian bisa juga di lingkungannya itu misalnya tanamannya kayak mana, RTH-nya gitu kan bisa kan kita mulai kan. Kalau misalnya apa namanya RTH itu misalnya ruang terbuka hijau itu 20% kan bisa dimulai dari satuan terkecil.
di sekolah, di rumah, kemudian mungkin di lingkungan. Baru nanti kan kalau dia sudah terpenuhi dari satuan kecil, satuan besarnya kan terpenuhi 20% kan kira-kira gitu seperti itu. Bisa juga, tapi ya saya kira jangan berpikir instan, jangan berpikir proyek. Ya, jangan berpikir hanya berdasarkan keuntungan semata ya Bang ya. Betul, ini kan tanggung jawab kita sebagai pemimpin, tanggung jawab kita sebagai pemerintah kan gunanya itu. Masa pemerintah itu gunanya mau imbal balik aja, gitu kan? Semuanya gitu, imbal balik, enggak kayak gitu dong. Harus ada investasi-investasi yang sifatnya non materi. Iya, investasi yang sebenarnya untuk keberlangsungan bumi kita sendiri. Bumi gitu kita ya? Sendiri, gitu. Baik, nah Bang Antoni di penghujung podcast nih Bang, apa bisa dikatakan saran Bang Antoni kepada masyarakat Lampung terkait dengan pelestarian lingkungan hidup Bang? Saya kira sudah saatnya kita masyarakat ini peduli lah dengan lingkungan, kemudian juga saling menjaga. Kalau menurut saya dibutuhkan suasana yang yang kondusif untuk pelestarian lingkungan. Itu artinya semua pihak itu berperan aktif, termasuk juga dalam misalnya menegur gitu kan, ya mungkin dengan cara yang baik dan sebagainya. Karena saya lihat kalau kita tidak ada partisipatif dan persoalan ini diserahkan pada masing-masing individu juga nggak jalan juga, gitu kan? Ya mulai dari kecil-kecil lah di lingkungan-lingkungan tempat kumpul-kumpul orang banyak itulah mungkin bisa dimulai di situ. Selain memang yang paling penting dimulai dari rumah, dan dimulai dari pusat-pusat pendidikan itu kan di rumah, di sekolah, gitu kan, bisa juga di masjid misalkan atau di gereja di mana sudah mulai, gitu kan, untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian misalnya sekarang ini misalnya pemakaian air, gitu kan, ya, harus lebih bijak lagi. Harus lebih bijak. Kalau menurut saya bagusnya misalnya bikin keran yang diatur volume keran ini ya, gitu kan. Keran itu kan ada yang sampai mus gitu airnya nggak karuan-karuan gitu kan. Sedangkan yang dipakai tidak perlu sampai segitu, gitu kan. Cukuplah dia misalnya sebesar begini lah ya, misalnya gitu kan airnya itu kan, ya, cukup lah gitu kan. Kalau ada yang gitu kan, seperti itu kan, itu kalau menurut saya penting juga. Misalnya dipelajari relevan nggak misalnya di Ban Lampung ini misalnya biopori, misalnya setiap rumah misalnya ada 2 berdasarkan ukuran aja. Kalau rumahnya luas segini, 1 biopori, gitu loh, untuk itu tandon nampung air gitu kan. Jadi musim hujan itu kan persoalan kita kan, kalau hujan ini kan gini, begitu dia musim hujan airnya berlebihan, kebanjiran, kemarau benar-benar kering gitu loh. Iya. Minimal maksud saya misalnya tandon air itu untuk nyiram tanaman. Kalau nyiram tanaman dari air bersih kan sayang banget tuh. Misalnya gitu kan, ya enggak? Ya kan, itu minimal untuk nyiram tanaman. Jadi air bersih kita gunakan untuk minum. Jadi kan kalau ada tandon bagus juga untuk nampung air hujan ya. Itu misalnya bak, nanti untuk nyiram tanaman dari situ aja. Gitu kan. Kalau air bersih yang dari air tanah kan sayang misalnya. Kecuali kalau airnya masih banyak. Gitu kan. Tapi air hujan ini ternyata bisa digunakan juga untuk kehidupan sehari-hari. Ini udah diterapin di salah satu tempat di Ternate, Bang. Ya, di Ternate udah betul. Jadi pemerintah sana memang menggalakkan hal tersebut gitu kepada warganya gitu. Nah itu saya kira bagus itu. Salah satu sebenarnya banyak itu sebenarnya yang bisa dilakukan. Untuk merealisasikannya itu ya Bang ya. Memang yang menjadi persoalan saat ini ya. Betul. Kalau saya sih ngelihatnya itu adalah tadi itu kita itu harus bertanggung jawab ya semuanya terhadap kenyamanan tempat kita tinggal, gitu kan. Nah, yang tidak bisa dilakukan oleh pribadi itulah yang ditangani oleh pemerintah. Gitu kan? Inisiasi rame-rame, pendanaan rame-rame kan banyak tidak bisa dilakukan oleh pribadi-pribadi, walaupun sebenarnya kalau untuk hal-hal tertentu menurut saya sudah sangat bagus. Bayangkan loh Mbak, kalau misalnya semua sarana publik itu harus dibangun pemerintah. Misalnya kayak masjid. Berapa itu? Berapa banyak yang mau dikeluarkan. Tapi kenapa masjid berhasil? Artinya kan sebenarnya solidaritas sosial yang sudah dibangun oleh masyarakat untuk membangun masjid itu sebenarnya sudah bagus. Dalam hal ini masjid. Berarti kenapa? Pasti ada pemahaman mereka bahwa ini penting bangun masjid untuk ibadah, dapat pahala. Nah, kenapa untuk hal-hal lain tidak bisa? Kan sama setara. Betul. Kalau bangun masjid kan ibadah nih. Apa yang bangun melestarikan lingkungan juga bukan ibadah. Artinya maksud saya pemerintah itu juga bisa melihat
modal sosial yang sudah dimiliki oleh masyarakat, baik itu karena agamanya maupun karena budayanya, ini bisa dimanfaatkan untuk, kalau dalam hal ini pelestarian lingkungan. Ya dikaji dulu dong kan, kira-kira gitu kan, ya nggak? Iya, betul. Ya tadi kenapa masyarakat bisa berpartisipasi dalam 17 Agustus tanpa diperintah itu? Iya, kadang-kadang mau kita kan, iya. 100.000. Kenapa untuk bisa kesehatan lingkungan kita itu tidak bisa? Dulu lumayan loh, di tempat saya, di RT saya dapat 6 jutaan. Wah, baik. Ya, iya dong, kalau misalnya 6 juta itu misalnya digunakan, misalnya ayo kita bikin apa gitu kan, misalnya kan tempat sampah misalnya, atau misalnya bikin pengolahan sampah kecil-kecilan atau apalah gitu kan. Ya nggak harus dari kita semua kan idenya kan. Ya itulah gunanya pengalaman kita gitu kan. Mungkin Mbak Mutiara tadi di Ternate seperti apa gitu kan, di tempat lain seperti apa. Yang penting ada kemauan dan ada tanggung jawab. Kemauan, tanggung jawab, konsisten dan kerjasama nih. Iya. Semua pihak. Jadi semuanya bisa terjalankan. Bisa, ya. insya Allah. Oke. Wah, luar biasa sekali. Ini sudah lama ya kita ini mengobrol berbicara tentang pelestarian lingkungan hidup bersama dengan Bang Hantoni. Tadi juga sudah dibicarakan terkait dengan solusi-solusi yang diberikan oleh Bang Hantoni seputar permasalahan lingkungan hidup yang ada di Provinsi Lampung. Harapannya semua pihak, baik itu masyarakat ataupun pemerintah, bisa berkolaborasi bekerjasama untuk peduli nih terhadap lingkungan kita, mulailah dari lingkungan sekitar kita, dari lingkungan rumah kita, lingkungan RT RW kita, sampai lingkungan yang lebih besar lagi. Nah, Tribuners, mungkin itu saja podcast Tribun Lampung Mata Lokal Memilih kali ini bersama dengan Bang Hantoni Hasan. Terima kasih banyak Bang atas waktunya. Pokoknya sukses selalu ya Bang. Amin, sama-sama sukses. Kegiatannya dan luar biasa tadi obrolan kita pada hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan kesadaran Tribuners di rumah akan kepeduliannya terhadap lingkungan. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast Tribun Lampung berikutnya. Kepeduliannya terhadap lingkungan. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast Tribun